Baik pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab pagi Kamis ini. Saya bersama Ustaz Yusri Dal Yunus. Kami sedang membahas tentang Hari Asyura. Yang pertama sejarahnya ya. Sejarah Hari Asyura ini sebagaimana kita sebutkan sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam sudah ada. Lalu yang berpuasa itu adalah orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi berpuasa untuk mengenang keselamatan nenek moyang mereka, Nabi Adam, Nabi Harun, dan pengikutnya dari kejaran Firaun. Ya. Ketika itu sudah dikepung, yang tidak ada musuh cuma sebelah laut. Jadi sudah dikepung oleh tentara Firaun. Kemana mau lari? Mau lari ke laut kan tenggelam kita ya. Ya. Kemudian Jibril turun, wahai Musa, belahlah, pukul tongkatmu ke air. Jadi Nabi Musa dengan mukjizat itu memukul tongkatnya ke air laut. Terbelahlah laut yang sangat panjang, ya, di Teluk Aqabah itu, ya, di Teluk Aqabah. Lalu Nabi Musa dan orang-orang beriman tuh langsung turun, jalannya sudah terus ke sana. Berdebu lagi, tidak ada air. Iya, tidak ada air, sudah terbelah. Berdebu. Ya. Jadi orang-orang Fir'aun juga berpikir, oh ini Allah telah, Tuhan Musa ini telah membuat jalan seperti ini. Kita kejar. Mereka juga mengejar, dikejarlah. Oh, jadi kuda-kuda mereka masuk ke dalam laut, tapi jauh, kira-kira 1 kilometer dengan orang Musa yang sedang ke sana. Jadi singkat cerita, untuk musuh Allah itu dikatupkan kembali oleh Allah SWT, sehingga Fir'aun, Haman dan seluruh tentaranya itu mati tenggelam. Karena air sudah terkatup kembali. Sedangkan Nabi Musa dan umatnya, Nabi Harun juga, abang Nabi Musa itu selamat sampai ke Sinai. Ya, luar biasa, ini mukjizat. Ya, tapi Fir'aun ada ucapkan, dia mengucap syahadat. Ya. Tapi nggak diterima lagi oleh Ya, Allah. sebelum mati, Fir'aun mengakui adanya Tuhan. Adanya Allah. Tuhan Musa. Tuhan Musa. Tetapi dalam Al-Quran diceritakan sudah terlambat. Ya. Kalau nyawa sudah ke garah itu bahasa Al-Quran, kerongkongan itu tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi taubat. Kenapa dulu tidak mau taubat? Oh, gitu kan? Dan akhirnya Fir'aun mati kafir. Tapi kemudian mayatnya itu tidak hilang, dihempaskan oleh ombak ke daratan, ke pantai. Lalu diambil oleh kaumnya, oleh pembesar waktu itu, dibawa lewat sungai Nil ke Luxor. Jadi ke Luxor itu jauh, ke gunung sana. Naik dari kota, kira-kira kalau di Banda Aceh ini dibawa lewat sungai sampai ke Indrapuri itu. Di Luxor akhirnya ditanam di dalam tanah, di dalam perkuburan tanah itu, ya. Tapi karena dia seorang raja yang paling kaya, ya. Jadi yang pertama ada kayu yang sangat besar, yang sangat kuat. Kalau kita di Indonesia ini kayu jati gitu kan. Dibuat lagi lesung tuh. Dikorek, ditaruh Fir'aun di dalam. Kemudian ditutup. Dan kemudian lagi dibuatlah peti 4 kali, jadi 4 meter kali 2 meter, tingginya 4 meter juga. Gitu kan. Itu peti itu dibuat dari kayu yang sangat mahal juga. Kemudian dilapisi dengan emas. Setelah dilapisi dengan emas baru dimasukkan ke dalam itu.
ke dalam kuburan lalu ditutup. Nah, itu sudah beribu tahun ya. 2000 tahun kemudian pencuri-pencuri di Mesir mulai Ambil dia punya emas. gitu. Menggali, jadi rupanya ketemulah sebuah peti yang sangat besar itu. Pemerintah Inggris waktu itu yang menjajah Mesir mengundang ahli arkeologi dari Perancis. Diundang. Dan orang Islam juga bisa, orang Mesir, orang tua itu bisa membaca tulisan Mesir kuno itu. Ternyata yang dikebumikan di situ adalah Firaun. Firaun yang hidup di zaman Musa, namanya Ramses. Ya? Ramses. Jadi kemudian dibawa ke Perancis untuk diawet kembali, dijaga kebutuhan-kebutuhannya. Dari Perancis dibawa lagi ke Mesir, sekarang disimpan di Museum Al-Balak di Kairo. Gitu. Di dalam kaca. Yeah. Di dalam kaca. Itulah musuh Allah yang diabadikan namanya untuk pelajaran bagi kita. Tibar. Itibar. Pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir ulil albab. Ulil albab. Ini terjadi sebelum Muharram. Jadi orang Yahudi dulu kan orang beriman itu yang selamat bersama Musa. Yeah. Beriman. Tapi kemudian orang Yahudi juga sesat. Cuma puasanya masih dilakukan. Ya, tapi nggak diterima oleh Allah. Nggak terima. Cuma yang menarik ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau berkenalan dengan Yahudi, lalu sebelum Muharram tiba orang Yahudi berpuasa. Rasulullah bertanya, puasa apa kalian? Mereka menjawab, kami berpuasa karena nenek moyang kami diselamatkan oleh Allah dalam Laut Merah. Oh, kalau begitu saya lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Kami sama-sama nabi, kami sama-sama rasul, dan kami sama-sama bertauhid. Kalau Musa berpuasa dulu, saya juga puasa sekarang, menghormati Musa. Dan Rasulullah meminta umatnya juga berpuasa, walaupun statusnya puasa sunat. Yeah. Nah, inilah sejarah 10 Muharram atau Asyura yang benar ya. Karena nanti ada yang tidak benar, dia menuai, terjadilah kesalahan-kesalahan, terutama di Indonesia nih. Kalau sekedar bubur kanji nggak apa-apa. Kalau berlebihan lagi, misalnya ada tabu di Sumatera Barat, di Bengkulu, tabu itu makanan itu tinggi 2 meter 3 meter diarak kemudian berebut-rebut, itu kan sudah tidak sesuai lagi. Apakah harus begitu? Seperti di Aceh gitu juga. Dia taruh dalam bruk dipuduk digantung tempat-tempat kayu-kayu, batang-batang kayu besar. Kasih makan. Tapi itu kita tidak dapat, kalau di Aceh mana itu? Kalau di Aceh itu bukan 10 Muharram Asyura, tapi Rabu Abi. Bulan Safar itu. Bulan Rabu Safar. Abi. Oh iya. Jadi Rabu Abi tidak ada di bulan Asyura ini. Ya betul. Ya gitu kesimpulannya. Pemirsa, kalau ada yang ingin bertanya silakan SMS kami, juga boleh langsung. Insya Allah kami akan menjawabnya. Silakan aja sekarang, insya Allah ya. Insya Allah. Belum ada. Mungkin Ustaz mau bertanya sedikit, silakan. Ya, ini sekarang ini banyak kita lihat saudara-saudara kita. Sekarang ini banyak kita lihat tuh bapak-bapak guru, ibu-ibu guru menyuruh anaknya, anak muridnya itu untuk berpuasa pada hari ini. Ini kan termasuk kemajuan. Gitu ya. Walaupun di sekolah yang bukan sekolah yang seperti Min Emsen, MAN bukan begitu. Di SMA pun juga gitu. Ya, di Aceh sudah kuat. Sudah mulai kita lihat sudah cenderung untuk mendekatkan diri ya. Itu termasuk perlu tuh.
Itu apa sebab? Apakah itu ada disebabkan sudah syariat Islam? Kita punya daerah ini disebabkan bergebu-gebu sekarang ni bapa-bapa guru, ibu-ibu guru mengajak mereka ini, apakah sudah terpaut dalam hatinya, apakah mendapat hidayah orang Aceh ini sekarang, apa bagaimana? Ya, baik, bagus sekali. Saya pikir karena kemajuan dakwah sekarang ya, penceramah-penceramah kita sudah banyak, baik di masjid-masjid, malah di YouTube, di Facebook. Jadi puasa sunat itu banyak yang orang ngomong, orang ngomong. Jadi akhirnya sangat populer, membudaya gitu ya. Maka banyak orang berpuasa sekarang. Tetapi banyak itu juga harus dipertanyakan. Kenapa? Waktu kita pergi tadi, kan kita kan dari kota ke sini ya. Warung-warung kopi penuh juga. Masya Allah. Berarti ada juga orang tidak berpuasa hari ini. Apakah lupa kan? Tapi banyak saya lihat, aduh lupa saya. Memang iya betul, banyak orang guru saya, Pak Cik saya mengatakan, tengku saya mengatakan, tapi ini saya lupa. Ini apa sebab Latan tidak bergaul sama tengku-tengku? Apa disebabkan banyak bergaul tentang kebesaran makhluk, apa kebesaran untuk akhirat? Gitu kita pertanyakan juga. Maka mesti dia assalamualaikum atau sembahyang subuh terus tidak ada mendengar ceramah atau segala macam, berangkat antara disebabkan ada apa namanya tu yang beban sama ya pergi kantor sehingga dia lupa akan puasa ini. Sedangkan puasa ini kan dianjurkan. Ya kan? Barang siapa yang berpuasa, kan begitu. Nah, inilah nih kita lihat nih. Mengapa sekarang ni di kedai-kedai kopi ni? Kerana banyak saya rasa ni tidak mendekatkan diri kepada ulama-ulama ni. Ini yang saya Tapi inilah sekarang anak-anak sekolah ini dianjurkan oleh gurunya disebabkan gurunya sudah mengetahui tentang ni kondak kita macam begini ini, anak kita ni akan jauh daripada memikirkan kebesaran Allah. Maka dianjurkan. Banyak kita lihat setiap masjid tu. Guru-gurunya itu mengajak anak-anak muridnya itu untuk supaya sembahyang luhur bersama. Setelah itu dia itu ditausiahkan lagi anak-anak tu. Alhamdulillah ini sudah maju ni Aceh ni saya lihat. Tentang masalah orang mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita mohonlah kepada Allah SWT, kepada pemerintah juga, ya dianjurkanlah supaya ramai-ramailah kita meramai-ramaikan masjid. Moga-moga Allah SWT turunkan rahmat kepada kita, jauhkan laknat, kan? Ini kita perhatikan. Cubalah kita imbau kepada saudara kita. Dan banyak kita lihat sekarang ini ya, pejabat pemerintah pun sudah banyak kita lihat masuk dalam banyak. Jumpa saya kadang-kadang pagi, Pak Ustaz, Masya Allah, ni Bapak anggota Dewan saya bilang. Jadi ini kan Alhamdulillah juga. Ada pertanyaan, tapi kita tidak ambil. Kalau lewat HP kita tidak ambil. Teleponlah lewat nomor yang tertera di layar kaca TV ya. Kalau SMS lewat HP ini silakan. Kalau SMS. Tadi ini sudah masuk SMS satu. Saya baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim. Saya ingin bertanya Ustaz, mengapa orang-orang Syiah itu menyiksa diri di hari Asyura ini? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim. Bisa Ustaz? Coba nanti ke saya. Ibu Ruqayyah Ibrahim Naim, tokoh perempuan Aceh ini, kita kenal beliau ya. Saya pikir karena orang-orang Syiah itu tidak tahu agama, sangat terpengaruh dengan pengaruh agama Nasrani ya. Orang-orang Nasrani itu menyiksakan diri di hari Natal. Mereka meniru-niru bukan hari Natal, hari Paskah, entah. Paskah.
Orang-orang Nasrani itu meniru-niru bagaimana penderitaan Yesus ketika disalib di kayu salib. Jadi maka ada anak-anak Filipina, ya, anak-anak Amerika, orang-orang di daerah Nasrani lah. Mereka siap disalib di labang nih, di labang berdarah-darah tuh. Penuh penderitaan. Jadi itu kan tidak rasional, tidak rasional. Begitu juga orang Syiah ya di Suriah, di Irak, di Iran. Mereka menyiksa diri sambil bersorak ya Hussein ya. Mereka menangis-nangis, mereka berdarah-darah, melukai kepalanya, melukai punggungnya, ya, dengan rantai, dengan cambuk, ya. Itu agama yang tidak rasional. Di Hindu ada juga. Di Hindu ada juga. Iya. Yang dikatakan hari Dewali namanya. Dia colok-colok lidah. Gitu, colok ya? lidah, colok segala macam tu, teriak makan segala macam, main di atas api, jalan di atas api. Astagfirullah. Dalam bara api itu ya. Iya. Untuk ampunkan dosa. Jadi Islam kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibolehkan begitu. Ya menyiksa diri ya. Iya, tidak boleh kita. Tapi kalau kita tanya sama mereka itu, macam mana kalau usah dipukul? Saya nggak ada perasaan, saya di sakit katanya. Iya. Nah, lantas ini pemikirannya tuh kusuk sekali ya. Iya. Sehingga dia tidak teringat apa-apa. Nah, seperti Sayyidina Ali itu waktu salat tuh kusuk, tidak tahu apa-apa lagi sehingga ditembak dia sama apa itu namanya tuh, sama panah, tidak ada terasa. Iya. Nah, ini juga ini saya rasa nih. Nggak bisa kita bandingkan. Tidak boleh bandingkan ya. Nggak bisa. Ya, karena itu Kalau orang kafir itu ya. Begini, itu tentang cerita Sayyidina Ali juga tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Nggak ada dalil. Masya Allah. Nah, kadang-kadang Ali nggak pernah melakukannya. Tapi kalau ada dalil dari hadis atau dari ucapan sahabat juga hadis, baru boleh kita percaya. Jadi banyak sekali cerita-cerita dialamatkan ke Sayyidina Ali. Begitu ya. Dialamatkan ke Sayyidina Ali. Misalnya Ali sudah lapar di rumah, istrinya sudah lapar, anak-anaknya sudah lapar. Lalu Ali bekerja, kan sudah dapat roti. Dia beli roti. Batu pulang diminta sama orang. Gitu. Itu tidak ada dalil, tidak ada di dalam manaqib Sayyidina Ali. Ya. Tapi kalau kita percaya belum tentu benar. Gitu. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah, Islam yang benar ini, Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah Islam yang rasional. Yang diterima oleh akal. Tambah dalil lagi, dalil nakli dan dalil kitab ya. Dalil akal, dalil ayat Quran, hadis Nabi. Itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tapi kalau Islam Syiah, mereka itu terjebak kepada hal yang tidak sesuai, bertentangan dengan logika. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.